Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 23 Mei tahun 2021 adalah Hari Raya Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5, ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 12 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja perlu selalu diperbarui dalam Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Yang kita rayakan sebenarnya bukan semata-mata kelahiran gereja. Yang kita rayakan sebenarnya adalah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah gereja yang justru membuat gereja itu lahir. Maka Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya Roh Kudus. Roh yang turun dalam gereja, Roh yang datang untuk seluruh gereja, untuk kita semua. Allah mengutus Roh-Nya kepada kita sebagai anugerah yang teragung dan termulia bagi kita, dan yang mengingatkan kita akan santapan Roh Kudus yang kita terima pada sakramen pembaptisan, terlebih pada sakramen Krisma. Maka terjadilah bahwa pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan keras memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Para murid langsung dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam pelbagai bahasa.
Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kreta, dan juga Arab. Para murid membuka jendela dan pintu, mewartakan Kristus dengan gagah berani dan berwibawa. Karena apa? Roh Kudus dicurahkan. Kekuatan dahsyat mengubah mentalitas para murid, mengubah kegelapan menjadi terang, ketakutan menjadi keberanian, kebimbangan menjadi kepastian. Kini Roh Kudus berjaya, Roh Allah sendiri, tidak kelihatan tapi membara, membakar dan memberanikan serta mendorong. Roh Kudus tinggal dalam api, para murid yang adalah bait Allah, kediaman Roh Kudus. Itulah pesta Pentakosta yang pertama dirayakan oleh umat Israel, awal bersama para rasul. Pada pesta ini, para murid memproklamir sebuah babakan baru, suatu kebangkitan, yakni kini Allah dalam Roh Kudus hadir dalam diri para murid yang mewartakan keselamatan dan kebangkitan baru. Itulah sebabnya Paskah adalah akar dari lahirnya iman, maka Pentakosta adalah akar dari lahir dan berdirinya gereja. Dan sekarang ini, pada hari kelahiran gereja ini, kita semestinya bisa merayakannya dengan suasana yang kurang lebih sama dengan suasana pada saat turunnya Roh Kudus pada perayaan perdana. Saudara-saudariku terkasih, Lukas yang menyaksikan peristiwa akbar ini tidak mampu secara sempurna melukiskan apa arti Roh Kudus. Karena roh itu tidak kelihatan. Lukas hanya mampu berkata bahwa roh mampu mengubah segalanya menjadi baru. Ia bagai kekuatan angin yang bisa kita rasakan tanpa tahu dari mana asal-usul kepergiannya. Penginjil Yohanes berkata, "Aku akan mengutus kepadamu roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu." Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, kita bisa melihat roh bekerja dalam diri mereka yang mengusahakan kasih, kegembiraan, damai, kesabaran, keramahan, kebaikan, kejujuran, kelemah lembutan, dan pengekangan diri. Itulah buah-buah roh Allah. Tetapi roh tidak bekerja dalam sikap yang mengusahakan permusuhan, pertikaian, iri hati, dendam, dan hawa nafsu. Sebab itu adalah roh-roh dunia dan roh kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, kita gereja lahir pada hari Pentakosta. Berarti kita lahir karena buah-buah roh. Seharusnya lah kita tampil membawa buah-buah roh itu. Gereja dipanggil untuk membawa roh pemersatu masyarakat dari pelbagai bahasa, budaya, ras, latar belakang, dan lain sebagainya. Gereja teruntuk membentuk suatu umat baru, suatu persekutuan yang dijiwai oleh roh, menghayati kehadiran roh, memberi kesaksian tentang roh. Gereja menjadi berwibawa bukan karena dirinya, tapi karya roh.
kita dipanggil untuk menghasilkan Roh Allah dalam gereja, agar kita semua bisa menjadi pantulan-pantulan Roh Kudus, duta dan utusan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di tengah keluarga dan masyarakat. Semoga demikian. Amin.